Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, wah geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah manusia itu menerima apa yang menjadi kondisi rasa sakit hati dia dari penyesalan dia? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonat, bisa saja tidak bersifat resonat. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu, saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali dari apa yang menjadi situasi secara energi kamu ketika kamu ada komitmen terhadap manusia tersebut, sepertinya rasa emosi kamu lebih banyak kamu tahan, rasa kegelisahan kamu lebih banyak kamu tahan, rasa amarah kamu dan kebencian kamu lebih banyak kamu tahan daripada kamu luapkan.
Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari dua pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang tersebut, saya akan mengatakan kembali, ternyata apa yang kamu pendam atau apa yang kamu simpan secara energi yang bersifat amarah, kebencian, emosi, ternyata sudah mempengaruhi apa yang menjadi mental dan batin kamu. Saya yakin dan saya percaya karena memang komitmen kamu itu bukanlah komitmen di mana diri kamu merasa nyaman. Kalaupun diri kamu merasa nyaman karena memang kamu unsur kesengajaan memberikan kenyamanan bukan dari manusia itu, bukan dari suasana komitmen kamu. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya ingin mengatakan suatu perkataan yang bersifat sugesti agar sugesti itu bermain secara pemikiran kamu, tidak. Tetapi kalau kita lihat secara realita dan mempermainkan sisi logika yang bersifat waras, bisa saja apa yang menjadi ucapan saya itu terjadi, wah geng. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, ya bisa saja kartu ini membenarkan judul itu. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya berbicara secara penyesalan, tetapi dibalik dari kata penyesalan, ternyata manusia itu ada rasa kekhawatiran untuk mendekatin diri kamu. Bukan hanya rasa kekhawatiran, tetapi dia pun seperti masih ditarik dari energi kamu, di mana bayangan kamu menghantui manusia itu agar manusia itu ada kegelisahan yang begitu sangat luar biasa. Kartu pertama, hebat kan? Wah geng, dia yang pergi, tetapi dia yang sakit hati dari kepergian dia. Dia yang menarik diri, tetapi keputusan dia mempengaruhi apa yang menjadi penyesalan dia. Muncul kartu Queen of Swords, kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi perubahan kamu, di mana perubahan kamu sudah membuktikan bahwasannya manusia itu sulit untuk mendapatkan diri kamu kembali. Sulit untuk mendapatkan diri kamu kembali karena apa? Apa yang menjadi karakter kamu bukan lagi karakter di masa lalu ketika manusia itu bertemu terhadap diri kamu. Justru karakter kamu ini sudah lebih berhati-hati ketika manusia itu mencoba untuk berkomunikasi terhadap diri kamu, ketika dia mencoba untuk mendekatkan diri terhadap diri kamu, ketika dia mencoba untuk menarik apa yang menjadi rasa simpati, empati, dan kepercayaan kamu. Muncul kartu The High of Priestess, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini pun masih ada kaitannya dengan judul tersebut. Tetapi dalam arti apa? Bisa saja apa yang menjadi penyesalan dia ini lebih mendominasi terhadap apa yang terjadi secara spiritual dia. Karena kondisi dia jauh dari kamu, dia masih mendoakan diri kamu. Kondisi dia jauh dari diri kamu, intuisi dia masih berbicara untuk menarik alam bawah sadar kamu.
muncul kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu yang saya pegang ini masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Penyesalan yang saya katakan tadi ternyata membuat manusia itu sudah menerima apa yang menjadi penyakit dia. Penyesalan yang saya katakan tadi cerminan di mana manusia itu masih ketergantungan terhadap diri kamu. Penyesalan yang saya katakan tadi cerminan di mana manusia itu memiliki obsesi kembali untuk mendekatin kamu, the devil. Dia sudah memberikan apa yang menjadi penyakit secara mental terhadap diri kamu, dan penyakit itulah yang membuat diri dia merasa sakit hati lagi. Muncul kartu Five of Coin sama dengan Five of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi koin tersebut terdiri dari 5 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Penyesalan tadi itu cerminan di mana dia menderita. Penyesalan tadi cerminan di mana manusia itu menerima kesulitan secara kehidupan. Penyesalan tadi cerminan di mana kondisi dia tanpa diri kamu memang tidak ada kesestabilan. Penyesalan tadi cerminan di mana manusia itu lagi menderita. Muncul kartu Two of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 2 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 tongkat, tongkat yang saya tarik ini masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dia ingin melampiaskan apa yang menjadi penyesalan tersebut, tetapi dia bingung, dia linglung, dan dia pun tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Secara energi dia ingin melampiaskan, tetapi belum tentu apa yang dia lampiaskan membuat orang yang ada di sekitaran kamu merasa nyaman. Muncul kartu Four of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 4 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 cawan dari ke-4 cawan tersebut, 1 cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja dari rasa penyesalan dia hanya bisa melamun. Dari apa yang menjadi penyesalan dia hanya bisa merenung. Apa yang menjadi penyesalan dia hanya bisa memikirkan dan menghayalkan diri kamu dalam suasana yang penuh dengan kesepian. Muncul kartu Six of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Seperti ada alasan kenapa manusia itu memiliki rasa penyesalan terhadap diri kamu. Ternyata dia masih menyimpan apa yang menjadi kenangan bersifat manis yang pernah kamu berikan di dalam kehidupan dia. Bisa saja kenangan inilah yang akan memaksa manusia itu untuk berkomunikasi, bertemu, dan reunian terhadap diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu 6 cawan sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.